Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Ilhamnya, si youtuber paling nganu. Tidak bosan-bosan saya ingatkan kepada diri saya sendiri, kemudian ke teman-teman semua untuk memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngopi teman-teman, diseruput dulu kopi pahitnya. Bismillah ya. Masya Allah ini merupakan unit baru dan benar-benar baru teman-teman, bisa kita lihat bersama pesanan Mas Wahyudi. Kita lihat bersama ya. Bukti kalau ini baru, ada ininya dan ada ininya. Pokoknya seperti ini, nanti Mas Wahyudi bisa lihat sendiri ya. Dan ini benar-benar baru, saya katakan benar-benar baru karena ya memang baru. Hologramnya masih bagus, popornya kayu Canon 747 long bolt, dan serombongnya ada kodenya. Tuh lihat ya, ada kodenya. Ada kodenya. Kemudian ini tidak cat tumpuk. Ini bukan bermaksud saya untuk meneror siapapun, bukan. Pertunjukan seperti ini bukan untuk menggertak ataupun meneror ataupun semacam pengancaman kepada pihak manapun. Ini hanya saya tunjukkan kalau ini memang benar-benar baru. Dan seperti biasa, kondisi baru, atas sehernya aluminium, bawahnya kuningan. Namanya baru, sekali pompa langsung masuk, dijebretkan pun bunyi nyik begitu ya, enggak dipompa bablas gitu, enggak ya, memang baru, mau gimana sih. Terus minta di upgrade menggunakan chamber elepen aluminium seperti ini elepen Mas, saya tunjukkan kardusnya ya sebentar. Elepen OD25 mintanya Mas Wahyudi seperti itu. Kemudian minta tusuk mimisnya diperpanjang, bukan pakai tiup. Ada keterangannya di kertas di sini ya, tusuk mimis diperpanjang bukan tiup ya, begitu tulisannya. Dan tabung V5 nya juga elepen juga. Bisa perhatikan Mas Wahyudi, di sini ada gambar kepala gajah ya, bukan gambar kepala bayi. Lalu seher set atasnya saja yang saya ganti, karena yang bawah itu sayang kalau diganti, hanya saper tipis saja. Untuk bagian bawahnya ini saper tipis, nanti biar tidak terlalu menggesek, saper tipis. Klepnya ini yang bagus, sayang kalau diganti. Hanya bagian atas saja untuk meminimalisir logam ketemu logam atau pengausan lebih dini. Jadi kita pakai teflon ya bagian atasnya. Dan untuk cincin larasnya menyusul, karena ini belum datang, kita akan diganti juga, itu permintaan Mas Wahyudi. Dan prosesnya bisa dilihat sebentar lagi ya teman-teman, pelan namun pasti. Dan semoga nanti hasilnya bagus. Oh iya, picu dan rumah picunya minta diganti yang aluminium seperti ini ya, masih bungkusan, karena lagi-lagi baru ini, bukan baru rasa second atau second rasa baru atau second rasa second. Oke, selamat menyimak tutorialnya, akan kita sharekan. Yang sudah ada tidak saya share di sini, yang belum kita sharekan di sini sebagai tambahan wawasan untuk teman-teman satu hobi, terutama teman-teman yang di bawah pemula seperti saya atau pemula yang belum menyimak tentang tutorial semacam ini. Ingat, ini bukan untuk meneror siapapun atau penjual manapun ya. Ini ditunjukkan memang seperti ini, menunjukkan kondisi baru. Ini proses pelepasan chamber ABS dari larasnya, teman-teman bisa perhatikan. Ditiru boleh, nggak ditiru silahkan. Ujungnya saya balut dengan karet ban ya, panjang. Ini bermanfaat untuk pegangan, nggak panas. Yang kedua, dia kalau disandarkan nggak belok kanan kiri, nggak dikit-dikit belok, dikit-dikit belok kok dikit-dikit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sampai ada keluar bluduk sedikit, bisa kita coba untuk melepaskannya. Tangan kiri pegang lap seperti ini, tangan kanan tetap handle-nya teman-teman. Chamber Canon ya, Canon original ini 747. Nah, langsung mak kerucut teman-teman. Tuh ya,
bukan sulap, bukan sihir. Nah, alhamdulillah tuh langsung kena mak berucut. Mantap kan? Tanpa pecah, tanpa embel-leweh, tanpa nyenyeh, tanpa wis pokoknya tanpa hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Berawal dari dulu saya nekat membongkar chamber Innova Kebu Ijo original dan alhamdulillah nggak pecah ya. Waktu itu deg-degan banget teman-teman, karena itu taruhannya chamber Kebu Ijo yang sangat langka. Kalau pecah bagaimana gitu, akhirnya nggak pecah ya. Dan ini juga lepas. Dan kita akan lepas juga untuk cincin larasnya teman-teman. Nah ini akan kita lepas juga ya. Kalau ini apakah perlu direbus Mas Ilham? Ada yang perlu, ada yang enggak. Sekali lagi ada yang perlu, ada yang enggak. Kenapa? Karena ada yang dilem, ada yang enggak. Ini saya pas ketemu yang enggak dilem. Tuh ya. Jadi enggak perlu direbus. Jadi perlakuannya macam-macam, ada yang direbus, ada yang enggak. Tidak semua direbus, tidak dikit-dikit direbus, tidak dikit-dikit direbus. Direbus kok dikit-dikit. Nah ini enggak teman-teman. Tuh ya, langsung mak pentelus, mak perkucut. Mantap kan? Ini udah ngeper duluan, lihat air mendidih sudah. Udahlah Mas Ilham, aku nggak usah direbus, panas sudah, tak melepaskan diri gitu aja. Itu ya tutorialnya teman-teman. Kita lanjutkan proses selanjutnya. Dan tentunya bagi tukang oprek ataupun yang pernah mengganti dengan chamber L-pen seperti ini, sering ya kita dapatkan ini nggak senter teman-teman, antara lubang strombong dengan lubang larasnya, pangkal laras itu nggak senter. Jadi begini loh kasarnya teman-teman. Nah bukan di tengah-tengah begini ya, akan tapi agak ke sini, parah lagi. Ini parah teman-teman tadi. Makanya saya perlebar menggunakan ini ya. Saya perlebar karena sisi yang bagian sebelah kirinya ini sempit, sehingga saya perlebar dengan ini. Pakai bor tentunya. Lumayan lama ini teman-teman, karena malam-malam begini nggak ada tukang bubut ataupun tukang apalah yang bisa memperlebar lubang ini, yang buka ya. Malam waktunya istirahat begitu. Akhirnya saya oprek sendiri. Karena ya itu tadi, tidak ada tukang bubut yang buka di malam hari. Kalau di sini, kalau di tempat teman-teman mungkin bisa buka 24 jam sebagaimana warung Madura ya. Tapi kalau di sini tidak teman-teman. Kemudian saya lakukan pengecilan di bagian pangkal strombongnya di sini. Tuh, saya perkecil menggunakan kikir secara manual agar bisa masuk ke sini dengan PNP, plug and play. Tuh. Oke ya, bisa masuk seperti ini. Tentunya bagian kodenya di sebelah sisi kiri. Nah seperti ini ya, banyak-banyak mengakali begitu teman-teman ya, atur strategi agar bisa masuk sesuai yang kita inginkan. Oke, saya lanjut pemasangan laras ke chambernya. Ini saya perhalus agar nanti ketika memasukkan pipa pompanya, bagian silnya tidak lecet, sehingga ini saya amplas tadi. Nah kita pakai mata bor 3 mili atau 3,5 teman-teman, dikunci pada bagian lubangnya sampai tembus. Tentunya bisa kelihatan dari sini ya kalau sudah tembus, untuk memastikan pas di tengah-tengah lubang transfer, tegak lurus dengan lubang transfer di chamber. Nah seperti ini, sudah klik begitu, tentunya sudah masuk. Teman-teman bisa perhatikan sampai tembus seperti ini. Nah tuh ya, kelihatan ya, tuh tembus, mata bornya tembus teman-teman, tuh ya kelihatannya. Baru kita kencangkan satu saja di sini. Nanti ini kita teteskan lem bagian sini ya.
Ini kencangkan dulu kalau sudah benar-benar di tengah. Klik begitu teman-teman, baru ini bisa diambil. Nah, seperti ini ya. Teteskan lem di sini, putar, dan di sini juga ya, ujung pangkal laras ini menggunakan lem ini teman-teman, lem andalan saya. Nah ini ya, kita teteskan di sini sama di pangkal laras ini. Begitu netes berketur begitu, langsung kita putar, tunggu sejenak sampai benar-benar mengering. Jaminannya nanti akan rapat tentunya. Ini baru teman-teman, ini baru ya, bukan second ya. Kardusnya masih ada ini. Kok baret-baret? Ya baret-baret karena mungkin dalam pengemasannya gliding sana gliding sini ya. Pokoknya ini nggak ditumpuk cat begitu ya. Memang ada baret-baret dikit, tapi ini nggak ditumpuk cat. Ini Mas Wahyudi yang pesan upgradean unit ini nggak satu tumpuk cat kok, tenang aja Mas Wahyudi. Baru saya katakan baru ya, bukan beli di tukang rongsok atau yang kiloan kemudian satu tumpuk cat, bukan ya. Nah seperti ini, pas di tengah-tengah teman-teman. Tinggal nanti di pasnya di mana kita kunci di sini. Ini ya, seperti ini. Ini masih perlu saya croning lagi agar lebih city mikir tentunya. Nanti saya leping, saya croning. Kalau apa adanya begini, insya Allah 90% ngaca ini. Saya croning lagi nanti. Tuh, nggak rata. Baru selesai teman-teman membuat cincin larasnya ya. Seperti ini. Ini agak melebar dikit tapi tak masalah. Yang penting tetap presisi untuk bagian pengunci setangnya atau engsel setang pompanya. Ini belum saya potong, ini nanti akan saya potong. Ini lumayan lama teman-teman karena kita hanya mengandalkan bor baterai saja ya. Belum bisa untuk beli bor duduk begitu. Oke, terima kasih. Dikasih es krim sama adik ipar saya ini. Adik ipar saya kebetulan kesini ya, main ke sini. Orang Malang teman-teman. Adik ipar saya itu orang Malang, ini lagi bikin sendiri es krim kayaknya. Wah, cocok ini. Diseruput dulu ya es krimnya, bukan kopinya. Makasih Arif, jos banget ini es krim ala Malang. Enak banget teman-teman. Adapun untuk tabungnya ini teman-teman, Mas Wahyudi ini minta diperbagus. Ya sebetulnya tanpa minta diperbagus pun minum dulu kopi ya teman-teman. Bismillah. Mantap. Tanpa diminta diperbagus pun saya akan perbagus karena minta diganti V5. Apakah ini jelek? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Enggak ini mas, ini bagus loh ini. Saya cukup dipasangkan atau dibubutkan untuk pemasangan seal aspen bagian sini ya. Nah ini bagian sininya. Ini kan seal aspennya cuma satu di bagian dalam. Bagian luar di unit saya yang 747 itu bisa door block di 141 meter menggunakan kacang ini teman-teman. Padahal tabung standaran, tabung bawaan dimana lubang buangannya angin cuma 4 mili ya, tapi bisa sah dulu teman-teman. Yang punya saya itu ini saya kasih seal double aspen, kemudian ini saya kasih double aspen lagi ke tukang bubutnya. Sininya nggak ada, cuma 2 di sini dan 2 di aspennya. Itu sudah sahdu sekali. 141 meter door block tekukur menggunakan kacang ini teman-teman. Apalagi kalau diganti ini akan semakin sahdu lagi tentunya. Dan untuk bagian aspen dalamnya yang V5 ini, tabung V5 ini punya Mas Wahyudi ini akan saya ganti seal aspen dalamnya yang bagus menggunakan seal aspen yang ini ya. Nih
seal aspen siku tuh ya, yang kayak gini. Ini kuat, bagus ini. Harganya 3 kali lipat seal aspen biasa. Kuat loh ini. Saya udah buktikan ini yang model begini nih. Cakep ya. Gara-gara waktu itu saya hunting sama Bang Ade, saya pakai seal aspen yang biasa. Kemudian jebol di perjalanan hunting, ngobos begitu anginnya lewat sini. Akhirnya saya beli yang bagus seperti ini, dan ketagihan setiap operekan saya pakaikan ini seperti ini. Itu seal aspen yang bagian dalamnya. Kemudian untuk seal inletnya saya gunakan seal kode 107. Ini resep dari Bang Farhan, tukang opreknya Tempuran, Kabupaten Magelang ya, Kecamatan Tempuran. Ini ngasih bocoran rahasia ke saya seperti ini, dan sudah saya praktekkan juga beberapa bulan. Hasilnya ciamik juga teman-teman. Ini 107 ya kodenya, kalau teman-teman ada yang bertanya. Tidak ada rahasia di antara kita teman-teman. Wah, nanti rezekinya berkurang mas. Enggak, rezeki Anda tidak akan tertukar dengan rezeki saya. Demikian juga sebaliknya, rezeki saya tidak akan tertukar ke Anda. Kita hanya share saja. Bukankah informasi itu juga bagian dari rezeki ya teman-teman? Nah, nanti seal inlet yang di dalamnya ini saya gantikan ini, yang tempat nangkringnya bola besi dulu, atau godri atau pelor atau gundu kecil dari besi itu, pakai ini ya 107. Terbukti awet dan tetap bisa bunyi nguk nguk nguk, insya Allah ya. Lalu ini akan saya datangkan lagi, akan saya pasrahkan ke tukang bubut nanti, karena ini masih bawaannya. Kalau bawaannya itu seret, masuk begini diangkut tuh nggak bakalan jatuh. Dan di saat yang bersama seperti ini tentunya bikin aspennya nggak balik ke sana, sehingga bikin plat L nyangkut. Makanya ingin saya pasrahkan ke tukang bubut untuk memperbesar length dari seal aspen bagian luarnya, sehingga nanti nggak segigit ini ya, semenggigit ini. Nanti sudah di upgrade, ini akan begitu dibeginikan langsung perusut jatuh ke sini teman-teman, bukan jatuh ke bawah ya, namanya jatuh kan ke bawah. Oke, itu ya untuk dalaman tabungnya. Kan kita pasangkan ke unit 747 nya Mas Wahyudi, oprekan secantik ini. Baik, langkah selanjutnya teman-teman, dalam upgrade unit Canon 747 punya Mas Wahyudi ini mengharuskan saya untuk membuat dudukan plat L seperti ini ya, agar plat L nya tidak terlalu kocak. Kalau naik turun tidak parah, karena tadi saya lihat begitu saya taruh di chamber elepen ini, dia goyangnya miring-miring gak karu-karuan teman-teman. Dengan dudukan seperti ini diharapkan tidak terlalu parah ya miringnya, tetap miring cuma tidak terlalu parah. Ini ketebalannya 3 mili, diameternya sama dengan diameter pipa pompa ini teman-teman ya. Kita masukkan ke sini, kludik begitu. Nah, terus diluruskan. Kalau belum lurus seperti ini ya sampai lurus pokoknya, sehingga plat L benar-benar nyaman gitu teman-teman. Tujuannya adalah untuk membuat plat L bergerak vertikal naik turunnya, bukan miring-miring gak karu-karuan. Oke, akan kita luruskan, kita pasangkan teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman, bisa dilihat tuh cara kerjanya seperti ini saja kok tuh. Nah, ini ya, sehingga plat L nya bergerak naik turun, tidak terlalu miring. Sebab kalau miring ini nanti nggak betus-betus kalau dipencet picunya ya. Tuh ya, sudah jelas ya teman-teman ya. Tuh, ya kan, enak kalau pakai dudukan kayak gitu. Oke, akan kita pasangkan teman-teman. Yang jelas sampai di sini semoga paham maksud saya ya teman-teman ya. Kondisi pagi hari ini teman-teman, semalam dilanjut pagi dan sudah terpasang Mas Wahyudi ya. Terpasang untuk konstruksi mesinnya. Kita coba ya. Ini nanti akan saya benahi biar nggak ublak-ublak.
Ada bunyi nguk-nguknya ya, ngik ngik ngik. Oke, cakep. Anti macet ya, sudah. Bukti kalau tabung V5 nya sudah terpasang. Ini tabung bawahnya sudah saya masukkan ke sangkar tabung V5. Kemudian picunya ini nanti tetap kita sertakan ke pengiriman. Semoga tidak lupa ya, kemarin itu saya lupa visir punya Bang yang di Subang sama visir punya Mas Muhammad Tamrin yang di Cilacap. Itu original Innova nih, Masya Allah. Yang di Subang sudah saya susulkan, saya kirim paketkan. Yang Mas Muhammad Tamrin entah nanti atau besok insya Allah sudah diambil kurir ya. Ini ada di bawah sini, tetap saya susulkan. Dan nanti setel ini juga coba saya pasangkan silencer yang murmur ini. Ini belum saya pasangkan ya, masih sebatas untuk mekanisme mesinnya saja. Ini nyusul lah untuk roll pan-nya. Adapun seher atasnya seperti ini, putih. Kok nggak jadi hitam sebagaimana di video sebelumnya Mas Ilham? Di video yang awal-awal katanya mau pasang hitam. Karena ini dratnya ini yang hitam, nggak PNP. Nah, dratnya ini yang hitam, tumben-tumbenan nggak PNP sama as pompanya. Biasanya PNP ini enggak. Daripada nanti saya balik lagi ke tukang bubut ya. Padahal habis dari tukang bubut benerin ini. Tabung V5 memperbesar ruang dalemannya untuk aspen bagian luarnya. Untuk seal aspen bagian luarnya begitu kok. Belepotan dikit-dikit, belepotan dikit-dikit, belepotan kok dikit-dikit. Nah, sehingga saya pasangkan seher atas yang warna putih. Nggak apa-apa ya Mas Wahyudi. Untuk yang lainnya ini tidak terpasang. Ini dudukan plat L. Kemudian nah ini roll pan-nya nanti akan kita pasang. Roll pan sekarang nih nggak kayak dulu ya. Ini bahannya gampang melihoi begitu ini. Tapi nggak masalah, sudah terkunci dengan engselnya kok. Dan lainnya nanti menyusul. Juga pemasangan popornya ini harus dioprek lagi karena nggak pas. Saya tunjukkan. Nah, ini nggak PNP nih. Harus dicoak atau diapain begitu, nantilah urusannya. Kita pandang mudah gitu saja, jangan pandang sulit. Kalau sulit nanti malah nggak jadi terpasang. Tuh ya. Tuh teman-teman bisa perhatikan kayak gini. Nih, nggak rekat ini loh. Ngambang. Separuh ngambang. Ini setting ke atas, ini juga harus setting ke atas semua ini jadinya ini. Nyamar jadi tukang kayu ini teman-teman, kayak gini. Jadi tukang kayu ya. Nggak apa-apa buat hiburan. Bosen terus kalau kita lihat konstruksi mesin uklik besi begitu terus. Sesekali kita ngelus-elus kayu seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat hasil coakannya tadi teman-teman. Saya di kursi situ tadi ya, nyuak pakai patar atau pakai kikir setengah bulat. Ini ketebalan yang saya pampas ini 1,5 mili. 1,5 mili, kedalamannya 13 mili atau 1,3 cm. Ingat, 1,5 mili ke kanan dan ke kiri, dan ke bawahnya 13 mili atau 1,3 cm. Dan untuk bagian sininya ini lumayan dalam teman-teman. Ini 6 cm sendiri, ini 6 cm, maaf, 6 mili. Nah, cekungannya ini 6 mili ke bawah ya. Seperti ini. Agar bisa masuk ke PNP ke chamber elemen. Tuh ya. Apakah sudah langsung bisa dipakai? Enggak, lihat teman-teman. Setangnya tuh tara. Naik lagi nih 6 mili teman-teman. Ke sini 6 mili ini. Ini harus dicoak 6 mili, nggak tahu masih uman apa enggak. Uman itu kebagian ya.
untuk dicoba ke bawah ini masih kebagian atau enggak. Kalau enggak ya nggak tahu nanti gimana caranya deh. Nah, cara ngelepasnya bagaimana untuk menyuak itu? Cara ngepasnya ya tinggal diketok aja pakai paku atau pakai seperti ini. Paku ke sini ketok tik 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 tik. Ke sini juga ketok tik 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 tik, keluar perucut begitu baru dilepas. Ngomong sih gampang Mas Ilham. Prakteknya ya insya Allah juga lebih gampang gitu. Asal buka pikiran kita menghadapi masalah, jangan bilang wah ini sulit gitu, jangan. Tapi bilang insya Allah gampang, maka jadilah gampang. Ya, akan kita keluarkan. Oh, apa? Tuh kan keluar, tinggal kita ambil pakai tang, ditarik begitu ya. Kemarin ada yang nanya, Mas, tutorial bongkar setang pompa ya seperti ini. Saya tunjukkan ya. Berbagi bukan berbagi itu indah, bukan. Karena nanti saya bilang indah, nanti ada orang yang mengatakan oh enggak indah. Nah, gampang toh. Ini juga ya, ketok lagi. Ini pakai kunci, pakai pen pengunci trigger itu teman-teman. Ya mau gombel lalu dari sini, nanti gombel lagi. Ini udah gombel ini. Dari sini saja, nanti kalau gombel ria. Nah, bener. Nah, seperti ini ya temanku semua yang saya banggakan. Kemudian direkatkan begini teman-teman. Nanti dicuak lagi nih, cuak lagi ya. Kedalamannya itu tadi saya sebutkan 6 mili. Kedalamannya 6 mili. Jangan buru-buru dibikin lubang baru dulu, jangan. Karena dengan dicoak ini nanti akan ke atas dan insya Allah akan PNP, plug and play, atau paksa nyampe pas. Pakai patar ini lagi teman-teman. Memang patar dan patar ya. Oke teman-teman, 12 malam lebih 6 menit, masuk pagi dini hari apa tengah malam ini, tengah malam tapi lebih 6 menit, dan alhamdulillah sudah selesai pemasangan popornya ya. Alat-alat yang digunakan itu kita menggunakan ini teman-teman, patar setengah lingkaran ya, kemudian amplas tentunya,
dan kikir bulat ini untuk merapikan mana yang kurang nyekung begitu. Kemudian bor ini teman-teman dengan mata bor 6 mili untuk cekungan setang pompanya, dan untuk mencuatnya lebih ekstrim atau yang susah pakai putter, kita pakai ini teman-teman, pakai hole saw ini ya. Diameternya disamakan dengan diameter pipanya, dan akan kita lihat bersama. Tentunya jangan lupa lebih dulu ngopi pahit saja. Bismillah. Masa main air. Kita lihat hasilnya, alhamdulillah sudah rapi ya. 6 mili turun ke bawah teman-teman, bayangkan ya, 6 mili turun ke bawah kayak gini hasilnya. Lumayan lama ini ya teman-teman bikinnya, dan bisa dilihat untuk setangnya seperti ini teman-teman. Tuh ya, cowakannya ini Mas Wahyudi. Saya perlihatkan di tengah malam ini karena memang saya sempatnya waktunya tengah malam, dan ini belum saya pasangkan untuk roll pen bagian depannya karena ketak-ketok tengah malam gak enak sama tetangga tentunya. Yang penting saya sudah tunjukkan untuk pemasangan popornya sudah cakep seperti ini. Tinggal akan kita lakukan uji akurasi besok siang tentunya, kalau malam-malam nggak kelihatan ya. Dan chamber elemen seperti ini baru loh, tapi sudah ada bercak-bercak terkelupas catnya. Nggak saya tumpuk cat lagi, emang ada seperti ini, mendekati semi hijau warnanya ya. Ini mungkin kegoyang-goyang dalam kardusnya sehingga mengelupas, entah warna anodes atau warna apa, saya kurang begitu tahu ini ya mengenai seperti ini. Dan semoga besok akurasinya bagus begitu ya. Cakep. Minta picu dan pelindung picunya pakai aluminium dan sudah kita pasangkan. Dan nanti sebaiknya ketika membuka grendel ini jangan dibiarkan lepas, akan tetapi ditahan pakai jempol seperti ini, dan ini agak nekan ke bawah Mas Wahyudi, karena memang chamber elemen dengan chamber bawah ini sedikit berbeda ya. Kalau chamber bawah nggak terlalu menekan, ini sudah keluar. Kalau elemen begini harus ekstra tuh baru bisa keluar. Jadi benar-benar menekan dan ditahan jempol begini agar tidak tepat aus benturan antara grendel dengan pengunci otomatisnya ini ya. Ditahan jempol. Nah seperti ini. Oke ya, kita lakukan uji perkenaannya besok. Hasilnya seperti apa, tentunya hasil yang bagus yang kita harapkan. Oh iya teman-teman, ini saya coba iseng ya untuk memakaikan picu originalnya atau picu pabrikannya atau picu bawaannya ke chamber elemen teman-teman. Apakah bisa berfungsi atau tidak, kita bisa lihat di sini ya. Tuh ya, bisa balik, dan kita akan pompa sekali saja karena ini malam ya, tengah malam. Ngik begitu ya. Kita akan bunyikan. Oh, fungsi kok teman-teman ya. Kita pompa lagi. Bisa kok ternyata. Bisa ya, berfungsi normal ya. Kita jepretkan. Nah ini ya, fungsi normal ternyata, pakai picu bawaannya. Nah berhubung Mas Wahyudi ini pengennya picu yang aluminium, makanya ini kita bungkus nanti sertakan di pengiriman. Dan saya mohon maaf yang begitu banyak ini Mas Wahyudi, karena picu bawaannya atau pabrikannya yang lebar itu, ini kalau bahasa Jawanya ketelingsut atau hilang, lupa naruh, itu bahasa Jawanya ketelingsut, entah kemana. Makanya saya pakaikan plat L punya sub ini di dalamnya. Yang penting bisa fungsi saja ya Mas Wahyudi ya. Mohon maaf, saya tidak sengaja untuk mengumpetkan atau sengaja menyembunyikan atau sengaja menghilangkan plat L bawaannya Canon 747, karena memang ketelingsut entah jatuh kemana itu kemarin. Saya mohon maaf sekali lagi, dan atas pemberian maafnya saya ucapkan banyak terima kasih. Oh ya, untuk pernya
pernya ini per bawahnya ya, seperti ini, Canon 747. Saya ganti menggunakan per Grendel punya Tiger. Jadi ada per Grendel di sini. Saya potong Mas Wahyudi agar pernya lebih kuat gitu loh. Nah ini nih, saya ambilkan contohnya. Per Grendel punya Tiger ini saya potong ya, pas masuk ke dalam sini. Saya potong 3/4-nya, saya lekuk begitu ujungnya agar tidak kelak-kelok. Saya masukkan ke sini, ke dalam bawah plat L itu, sebagai pengganti per plat L yang bawaannya, karena menurut saya terlalu lembek kalau per plat L bawaannya ini, sehingga saya ganti menggunakan per Grendel punya Sharp. Kemari sekarang teman-teman ke beda tempat ya dengan yang tadi. Ini kan oblak nih teman-teman, ke chambernya oblak ya, parah pakai banget. Kemudian kita akan lapisi menggunakan PVC semacam ini. Kita lem di sini teman-teman, potong, dilem kanan kiri, nanti dikikir agar presisi ke sini ya, pakai lem ini biar enggak oblak. Kemudian ini Mas Wahyudi, saya itu mohon maaf karena plat L nya sudah saya bilang ketelingsut ya atau hilang, sehingga saya pakaikan plat L punya Sharp, masuk juga dan tetap bagus. Akan kita lem ini ya untuk penstabil agar tidak goyang picunya. Dan ada pertanyaan kemarin, apakah kalau pakai chamber Alpine ini harus diganti semua? Cuma ini yang nggak diganti. Laras harus diganti karena nggak masuk, serombong harus diganti karena nggak masuk, cuma pipanya saja yang bisa masuk atau bisa PNP dengan chamber Alpine. Enggak, kata-kata seperti itu tidak perlu saya sebutkan siapa orangnya, nggak perlu itu ya. Hanya saya sebutkan kata-kata seperti itu merupakan kata-kata dusta. Karena kenapa? Kenyataannya kita masih bisa pakai picu originalnya, kita pakai bisa. Hanya saja kenapa saya pasangkan di sini, ini permintaan dari Mas Wahyudi yang punya unit ini. Plat L-nya juga yang aslinya juga bisa dipakai, hanya saja ini hilang aslinya, tinggal dikikir sedikit untuk plat L-nya. Larasnya masuk, serombongnya masuk. Ini pakai serombong bawaan loh. Nih serombong bawaan, ada kodenya ya. Ada kodenya, bukan kode yang dihilangin atau pakai serombong lain, bukan. Ini kode bawaan Canon 747. Laras masuk, serombong masuk, PNB semua, tinggal di ampas sedikit mungkin begitu. Kemudian plat L masuk, picu masuk. Coba bayangkan, kok dibilang nggak bisa masuk kecuali pipa. Yo, itu namanya pendustaan publik teman-teman, bukan pembodohan lagi ya, akan tetapi pendustaan. Ya saya tahu kok maksudnya, mungkin biar larasnya laku, ininya laku, embel-embelnya laku, mungkin seperti itu ya, namanya juga penjual. Kalau saya kan tukang ngoprek yang nyambi sebagai penjual, bukan penjual yang nyambi sebagai tukang oprek, bukan ya. Bedakan basicnya tukang oprek punya sambilan jualan dengan basicnya penjual punya sambilan ngoprek. Jadi bedakan. Saya ini tukang ngoprek punya sambilan jualan, jadi basicnya memang tukang ngoprek. Bedakan dengan yang basicnya jualan tapi punya sambilannya ngoprek, jadi apa-apa dijual. Mau ini udahlah, nggak usah diterus-terusin ya, nanti malah tertawa. Oke, kita lanjutkan tuh. Anak-anak di belakang saya tertawa semua juga teman-teman, sampai ya, karena saking lucunya kalau lihat tukang jualan nyambi ngoprek teman-teman. Akan kita lanjutkan proses selanjutnya. Dan ternyata usut punya usut teman-teman. Saya coba lemkan dengan PVC ini, tuh ada bekasnya ya, bekas picunya ini. Ternyata nggak rekat nih teman-teman, tuh. Jadi kita pakai cara lain untuk menstabilkan ini agar tidak terlalu goyang, menggunakan ini teman-teman. Diganjal di sebelah kanan ya. Ini seal P4, kodenya P4. Untuk seal aspen tabung bawaan biasanya kan 4 mili tuh aspennya diameternya. Nah ini pakai seal ini, seal yang sama untuk aspen 4 mili tabung bawaan itu. Nah kita gunakan untuk penstabil ini juga teman-teman. Masukkan ke sini ya. Plat L nya sudah saya lem dengan pernya, per Grendel ini pakainya jadi lebih kencang
nggak pliat-pliot, nggak letoy. Kita masukkan ke sini teman-teman. Lalu nanti kita ada hasilnya ya, ini sebelah sini. Ada hasilnya di bawah nih, sebelah kanan maksud saya. Kita masukkan, kemudian kita pasangkan mur penguncinya ini, pengunci picunya. Agak kesulitan teman-teman kalau sambil melihat kamera karena hasilnya nggak kelihatan masuk atau enggaknya. Kita teteskan lem saja dulu nih. Di sini kita teteskan lem ya, untuk penstabilnya, jadi nggak terlalu goyang. Tadi pakai PVC kok nggak rekat itu loh, biasanya rekat. Ini bahannya nggak tahu apa ini, aluminiumnya khusus sepertinya ini. Oke, seperti ini ya. Kita tunggu hingga mengering teman-teman. Waduh, nah mengering seperti ini. Ini ya, tuh pas lubangnya teman-teman bisa lihat. Nggak fokus tuh. Ini penting juga untuk stabil tuh teman-teman. Nah ini ya, kelihatan jelas. Kalau sudah kering benar baru kita masukkan. Kalau belum jangan, nanti malah rekat ke chambernya. Sedikit tiupan manja teman-teman, baru kita masukkan ke sini. Oke, ini masuknya dari kanan ke kiri teman-teman. Tuh ya, kelihatan langsung mak perucut teman-teman. Belum masuk. Kalau lihat kamera sambil tutorial itu memang agak sedikit ya membingungkan, sedikit kagok gitu orang sini. Nah tuh udah, enak banget. Ini stabil nih, enak banget ya. Boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri teman-teman, kayak gini nggak terlalu berdampak signifikan ya. Yang penting sudah stabil aja picunya. Aduh, mawut tinggi. Nah seperti ini. Baru kita kencangkan dan kita masuk ke tahapan pemasangan ke unitnya. Lalu kita akan coba uji akurasinya di belakang rumah. Nanti kita coba berbagai mimis tentunya, dari Greyhound akurasi dome, Canon dome, Expert dome itu, kemudian apa itu, Canon Sumo 11,1 grain. Tinggal mana yang cocok aja teman-teman, mana yang cocok itu kita pakai. Nggak harus kaku melulu pakai mimis tertentu. Ini pun kalau misalkan di sini cocok pakai mimis A misalkan, Mas Wahyudi yang punya unit ini bisa coba dengan mimis lain, tentunya dengan berbagai macam variasi jumlah pompa. Mana yang cocok, nah itu yang dipakai. Itu enak kan teman-teman, nggak terlalu goyang. Wah enak ini, udah stabil begini. Kencangkan sedikit lagi nih. Jadi saya belajar dari kasus Jogja kemarin ya, yang cuma pakai pen kemudian sini dipakai lakban hitam itu. Habis jan. Salah-salahan kalau saya boleh bilang, nggak perlu saya sebutkan siapa pembuatnya, nggak perlu, itu nggak penting. Nanti dikira saya nebeng tenar lagi. Kita perlu pengunci seperti ini ya. Jadi nggak perlu dilakban itu, gembel kesannya itu. Kita pakai pengencang mur seperti ini, pakai mur baut gitulah pasangannya lah. Jangan pakai lakban yang untuk map, lakban hitam itu bukan untuk ngelamar kerja, itu bukan ya. Tapi pakai ini, maaf, ini bukan untuk meneror siapapun, untuk menggertak siapapun, bukan. Ini untuk pembelajaran yang lebih safety, yang lebih aman, lebih kuat, lebih tahan lama. Jangan pakai lakban hitam tempelin pakai upil. Kok upil? Pakai lem. Jangan ya. Cukup pakai begini saja sudah kencang. Ini pasangannya mur kan baut begitu ya. Sip, sudah stabil enak. Tinggal kita coba di belakang rumah nanti, semoga hasilnya bagus ya. Dan kalau bagus akan kita kirim ke Mas Wahyudi. Ini sudah dibayar total semua soalnya. Baru kali ini dibayar total semua kayak gini malah bikin pusing saya. Saya itu maunya yo DP dulu gitu. Ini yang total sekian rupiah begitu. Saya yang agak pekewuh. Pekewuh itu apa lagi pekewuh? Agak nggak enak gitulah. Oh ya,
kita akan coba di belakang rumah untuk perkenaannya. Kita pasangkan lagi. Sekali lagi, konten ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Hanya saya bermaksud untuk oknum-oknum yang sering membohongi teman-teman satu hobi. Janganlah teman-teman sehobi yang kelasnya seperti saya di bawah pemula itu Anda bohongi terus. Masih jangan bohongi terus lah. Kita share apa adanya biar sama-sama enak, sama-sama berjalan. Gak akan tertukar kok rezeki sampean dengan rezeki saya, rezeki teman-teman dengan rezeki sampean, rezeki teman-teman dengan rezeki saya. Masing-masing sudah ada bagiannya ya. Agak kencang. Ini teman-teman, ini saya beresin, nanti saya amplas ya. Masih kurang presisi ternyata. Nah, hanya sedikit amplas kok nanti ini masalahnya. Tuh kan, sedikit amplas di bagian picunya, udah sembuh rumah picunya ini. Oke, akan kita coba di belakang rumah. Daun pisang tentunya, karena daun pisang tidak bohong. Kok nggak di kertas Mas Ilham? Kalau di kertas ini nanti pecahan satu dengan pecahan lainnya menyatu, dikiranya grouping atau nitik gitu loh. Kalau daun pisang kan nggak, bolong kelihatan bolong, nggak kelihatan nggak. Itu makanya saya hobinya pakai daun pisang. Cukup di 21 meter saja, insya Allah akan mewakili yang sekian meter selanjutnya, karena sudah terbukti di berbagai unit saya. Nah, untuk crowningannya Mas Ilham, apakah di-share di sini? Enggak ya, terlalu panjang kalau di sini. Yang penting crowningannya dalam seperti ini. Nanti teman-teman bisa simak kok tutorial detailnya crowningannya di sini nih. Nih, di video ini ya. Cara crowningnya. Tidak ada rahasia lagi di antara kita pokoknya. Saya share. Itu ya. Masih teman-teman satu hobi semua. Ora fokus toh, Mas Bro. Mau fokus lah. Pertunjukan ke teman-teman kalau crowninganmu dalam, nak. Ya Allah ya Robbi. Kesini aja, kesini biar fokus. Nah, itu mak ketur dalam ya crowningannya. Mantap. Pakai apa? Nah, teman-teman simak videonya di video crowningan tadi. Oke, kita coba di belakang rumah. Nggak tahu nanti ketemu settingannya di berapa pompa, pakai mimis apa, ketemu di belakang rumah. Jangan lupa ngopi dulu. Bismillah. A few moments later. Oke, 6 pompa 21 meter. Kacangnya Greyhound akurasi dom 10,80 grain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya Allah, mau bersendawa nggak jadinya sesak teman-teman. Ini ya 21. Itu titik nunulnya. Jebretan pertama. Sampai atas sedikit. Jebretan kedua. Masuk. Jebretan ketiga. Masuk lagi. Jebretan keempat. Oke, sip.
Jebretan kelima. Masuk ya. Jebretan ke-6. Masuk. Jebretan ke-7. Oke, cantik. Jebretan ke-8. Masuk lagi. Jebretan ke-9. Oke ya, masih rapat. Jebretan ke-10. Cantik. Jebretan ke-11. Masuk lagi. Jebretan ke-12. Oke, sip. Masuk ya. Cuma agak renggang, ada beberapa agak renggang itu. Cuma itu satu ujung jari itu teman-teman, jari telunjuk itu. Kalau 21 meter segitu tuh. Di daun pisang yang bergoyang kena angin lagi. Cantik Mas Wahyudi ya. Syahdu. Lumayan ngos-ngosan saya. 6 kali pompa aja kok yo. Jos. Alhamdulillah. Ketemu juga settingannya. Pakai ini nih. Ini ada yang tereliminasi karena peyot-peyot nih. Jadi sambil masukin sambil milihin saya. Greyhound akurasi 10,80 grain yo, Mas Wahyudi. Pakai ini ukurnya. Itu daun pisangnya di situ. 21 meter saja dan kita pakai silencer ini kembali setelah kemarin error. Ternyata bukan larasnya, bukan mimisnya, bukan orangnya, bukan anginnya, tak taunya hanya ini teman-teman. Hanya salah posisi naruh sekat itu. Sudah ada di video sebelumnya ya, sudah saya detailkan bagaimana penjelasannya dan croningnya saya perlihatkan ke teman-teman semua. Croningan dalam. Dan sudah iqomah teman-teman, sampai di sini dulu karena saya harus ke musola. Itu ya, croningan dalam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.